politik di Indonesia, maka ini akan lama-lama akan bisa membahayakan proses demokrasi yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, IJMI dalam Sinarmas kemarin merekomendasikan untuk melakukan kajian bagaimana desain demokrasi kita ke depan supaya cita-cita terwujudnya masyarakat adil dalam makmur ini benar-benar bisa terwujudkan. Yang keempat, IJMI harus menjadi agen transformasi, kepeloporan dalam transformasi. Jadi IJMI tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi lebih pentingnya adalah menjadi sebuah gerakan transformasi. Bapak sekalian, kalau tadi Pak Ketua menyampaikan, Ketua IJMI Riau, Khairunnas Anfa'uhum Linnas, sebaik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Maka orang yang semua orang bisa memberi manfaat. Orang yang ilmunya terbatas bisa memberi manfaat. Orang yang beri kerupuk kepada saya itu juga memberi manfaat. Tapi manfaat yang diberikan orang kepada saya itu tingkat kemanfaatnya sangat-sangat pendek. Paling hanya dirasakan 15 menit. Orang belum memberi permen kepada kita itu juga bermanfaat. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita ini membangun sebuah langkah dengan daya manfaat yang memberikan multiplier efek yang besar untuk perubahan, memberikan efek yang besar yang sifatnya jangka panjang. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa kecendekiawan yang akan bisa menghasilkan sosok Khairunnas yang sistemik, institusional, dan memiliki dimensi yang lebih luas dan jangka panjang. Kalau kita sebagai seorang ilmuwan, maka kita sebagai Khairunnas kita hadirkan inovasi teknologi yang seperti Thomas Alva Edison hasilkan, itu usia inovasinya berabad-abad. Jangkauan inovasinya dirasakan oleh seluruh umat di dunia. Itu seorang ilmuwan punya tugas besar untuk membawa manfaat dengan tingkat multiplier efek dan jangkauan yang luas. Kalau kita sebagai seorang pemimpin pemerintahan, kita bawa berbagai level, maka kebijakan apa yang bisa kita ambil yang bisa memberikan impact besar bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran, bagi keberlanjutan. Jadi semakin tinggi tingkatan cendekiawan seseorang, yang dituntut adalah seberapa besar tingkat manfaat yang dirasakan oleh umat ini. Seberapa luas tingkat manfaat yang dirasakan oleh umat, seberapa panjang tingkat manfaat yang dirasakan oleh umat. Kalau kita hanya memberi permen, kalau kita hanya memberi kerupuk, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang lain. Oleh karena itulah kami mengajak seluruh komponen IJMI untuk bisa berpikir, bertindak dalam kerangka menjadi Khairunnas, dalam dimensi dan kerangka yang lebih panjang, yang memberikan multiplier efek pada kemajuan kita semua. Sebagai contoh, misalnya sekarang kita sudah mendorong bagaimana IJMI menjadi hub untuk masalah ketahanan pangan. Sekarang kita bangun desa cendekia di Bogor, itu di mana inovasi-inovasi perguruan tinggi itu harus kita percepat proses hilirisasinya. IJMI bukan organisasi yang akan melakukan riset dan inovasi, tapi IJMI bisa punya peran karena punya infrastruktur yang sampai kecamatan, bisa punya peran untuk bisa menjadi penyalur inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset. Kita sudah mulai di berbagai tempat di Indonesia ini. Kita juga sudah mulai pelatihan literasi iptek itu para dai. Hasil survei di Bogor yang kami lakukan, ternyata ketika COVID, masyarakat lebih percaya kepada tokoh agama daripada orang kesehatan, daripada tokoh-tokoh masyarakat lain, daripada pemerintah. Peran strategis tokoh agama dalam melakukan perubahan sosial inilah yang harus kita lengkapi dengan literasi iptek, supaya ketika dia menyampaikan tentang COVID, menyampaikan dengan pandangan-pandangan saintifik yang pas. Ketika dia bisa punya peran untuk beliau masyarakat mengantisipasi perubahan iklim, pas. Ketika beliau akan khotbah Jumat, akan melakukan ceramah dengan pendekatan iptek yang lebih pas, maka itu bisa menyentuh. Selama ini sekalian, ketika kita bicara soal mubazirah, makan tidak habis mubazir. Itu adalah problem dunia hari ini, karena pangan dunia sepertiga itu sekarang tergolong food loss and food waste. Dan Anda tahu, ternyata kontributor terbesar nomor 2 di dunia untuk food loss and food waste, yang berarti tingkat pembaziran pangan negara mana saja, yang tertinggi nomor 2 adalah Indonesia.
dengan 300 km